Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasiha. Kulna, kulna kami para sahabat berkata, liman, untuk siapa wahai Rasul? Qala lillahi, untuk Allah. Wali kitabihi, dan untuk kitab-kitab Allah. Wali rasulihi, dan untuk Rasul Allah. Wali a'immatil muslimin, dan untuk pemimpin-pemimpin umat Islam dan orang-orang awamnya. Sekarang kita terangkan yang dimaksud an-nasihat di sini. Nasihat ini kalau dalam bahasa Indonesia nasihat. Tapi mungkin kalian bingung, nasihat untuk Allah maksudnya gimana nasihat itu? Karena artinya agama itu adalah nasihat. Untuk siapa? Untuk Allah, untuk kitab Allah, untuk Rasul Allah, untuk pemimpin-pemimpin Islam, dan juga untuk orang-orang awam dari kalangan umat Islam. Maka yang dimaksud pertama, berarti ada berapa ini? 1, 2, 5 ya? 4, 5. Yang pertama, lillah, nasihat untuk Allah. Maksudnya nasihat untuk Allah apa? Memberikan hak dan kewajiban untuk Allah. Itu maksud nasihat lillah. Di antaranya adalah tidak menyekutukan Allah. Di antaranya adalah menyembah Allah dan tidak menyekutukan. Makanya dosa yang tidak diampuni oleh Allah syirik. Yang lainnya diampuni. Sebanyak apapun dosa kita, asal ketika kita wafat tidak menyekutukan Allah, diampuni. Makanya yang pertama tauhid. Apa tauhid? Duren, apa jenengmu? Mauren, ya Sarifaya. Apa itu tauhid? Mengesahkan. Apa itu mengesahkan Allah? Ada yang bisa menjawab? Apa itu mengesahkan Allah? Apa tauhid? Apa tauhid? At-tauhid, yang dimaksud tauhid adalah menyembah Allah tanpa menyekutukannya. Mengesahkan Allah dengan cara menyembah Allah tanpa menyekutukan. Menyekutukan itu maksudnya apa? Mempunyai Tuhan lain. Mempunyai Tuhan. Makanya tauhid itu kalau kita sederhanakan terangkum dalam 3 kalimat. Yang pertama la ilaha illallah. Yang kedua kalimat la haula wala quwata illa billah. Yang ketiga terangkum dalam kata hasbunallah wa ni'mal. Ini kita terangkan dulu. Karena ini penting. Orang itu kalau tauhidnya benar, semuanya benar. Kepala, lokomotif. Nanti kan kita terangkan, bos gimana hukumnya kalau punya keris? Apa bedanya keris sama HP? Orang sekarang lebih yakin kepada HP. Satu orang di Indonesia minimal rata-rata 9 jam lihat gadget itu. Maca Quran 15 menit wis ndase ngeluh. Nek ndelok gadget, nek ndelok HP iki 9 jam. Dari 24 jam 9 jam rata-rata orang Indonesia lihat HP. Kamu masih lumayan lah, HP-nya HP jangkrik. Terus paling ngenteni disambang dhisik. Wong tua, kemarin ada yang usul Gus Pasar Senen. Saya izinkan Pasar Senen asal kamu nggak sakit, sehat. Soalnya kemarin banyak yang sakit, alasannya gara-gara Pasar Senen. Anak-anak beli. Yang waktu kejadian anak banyak sakit itu beberapa 1 bulan atau 1,5 bulan yang lalu itu ceritanya habis diperolehkan Pasar Senen, kemudian banyak yang sakit. Akhirnya murabi yang menarik kesimpulan gara-gara anak-anak jajan di Pasar Senen
Jajan yang kurang bersih akhirnya sakit. Enggak juga. Makanya kamu mangano nak, wis gak usah diet-diet nanti itu. Mangano sing akeh. Karena kamu butuh tenaga. Butuh tenaga naik tangga kalau kamu kamarnya lantai 3 nek gak mangan yang ini. Mangano kayak enak titik panganan itu barokah. Njaluk tukokno, njaluk kirim sama mamamu serundeng, apa? Serundeng. Tadi nasinya campur serundeng ngono. Nek syukur-syukur ono apa namanya dagingnya itu. Ini kalimat tauhid. Kalau mau kita simpelkan, kita bisa pahami dari 3 kata ini saja. Sebenarnya 1 kata cukup ini, tapi supaya lebih detail. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat tauhid. Yang kalau orang berkata ini surga. Asli nih, harganya surga itu murah. Apa harganya surga? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya ada hadis begini. Kullu ummati kata Nabi, semua umatku yadkhulunal jannata. Semua umatku bukan gitu hadisnya. Hadisnya begini, man yashhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah dakhalal jannah. Orang yang bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya, pasti masuk surga. Sahabat bertanya kepada Rasul, qala wa in saraqa wa in zana, walaupun dia itu mencuri, walaupun dia itu suka berzina, walaupun dia melakukan dosa-dosa yang lain, Rasul mengatakan qala wa in saraqa wa in zana, walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina, yang penting ono la ilaha illallah Muhammad Rasul. Makanya ini kamu pegang. Mati sak waya-waya ojo nyembah Semar. Mati-mati sak waya-waya ojo nyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ada orang itu nyembah jin, karena dia ilmu sihir, nyembah jin. Nyembah Nyi Loro Kidul misalnya. Nyembah pohon, nyembah apa. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini tidak bisa dipisah. Gak iso ya. Ono kesak iki ono ininya soalnya. Kalimat tauhid yang kalau kita baca seluruh dosa-dosa kita diampuni Allah. Makanya kamu yang banyak berzikir la ilaha illallah, banyak syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Diampuni dosa-dosa. Karena Allah tidak mengutus rasul, Allah tidak menurunkan kitab kecuali intinya cuma 2 ini. La ilaha illallah Muhammadun. Dan ini bisa dibuat isiman. Bisa dibuat apa? Karena tidak bisa dipisah. Orang berkata la ilaha illallah itu gak cukup. Sampai dia bersyahadat Muhammadur Rasulullah, gak pakai la ilaha illallah gak cukup juga. Harus la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya kalau kamu mau bepergian jauh, mau umroh, mau sekolah di luar negeri, supaya kamu balik, kamu tulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di kertas. Ya, Boh? Kertas. Kemudian kertasnya kamu lipat antara ini, atau kalau Muhammadur Rasulullah ditulis di bawahnya, lipat. Kemudian disobek jadi 2. Kertasnya disobek jadi 2. Yang la ilaha illallah kamu bawa ke dompet. Yang Muhammadur Rasulullah kamu tinggal di. Insya Allah kamu akan balik ke rumah itu karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tidak pernah berpisah. Itu jimat yang paling gampang. Karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tidak pernah berpisah. Tulis di kertas. Ini saya jazakan pada kalian. Barangkali kalian mau sekolah di tinggi, besok balik ke Indonesia. Nanti nggak balik aja dari Rusia. Barangkali kamu mau melakukan perjalanan ekstrim, mau mendaki gunung, atau mau mancing di tengah samudra Atlantik, tulis simak itu. La ilaha illallah Muhammadur. Kemudian di
Oke, satu dibawa pergi, satunya ditinggal di rumah. Kenapa? Sebagai ulama mengatakan nanti pasti berkumpul kembali karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tidak bisa di. Makanya kalau ada pertanyaan gini, Gus, ada sebagian golongan yang tidak mau upacara bendera. Mereka mengatakan upacara bendera hukumnya haram karena menyembah sang merah putih. Saya mau tanya kepada kalian, kamu kalau hormat ini nyembah apa nggak nyembah pada mereka? Ada nggak orang nyembah bendera? Saya kira ada. Ini kita kan cuma hormat saja sebagai simbol bahwasanya merah putih ini adalah lambang negara kita. Kita hidup di sini. Kita makan di sini, mungkin bahkan mati di sini. Maka sewajarnya kita mencintai negeri ini. Kalau kita menghormati negeri, masa menyembah? Itulah kelirunya mereka. Kalau hormat, dikira menyembah bendera. Kalau cium tangan kiai, katanya menyembah kiai. Tidak ada orang menyembah kiai. Kalau datang ke kuburan, katanya nyembah. Nyembah itu apa sih? Menyembah itu menjadikan dia Tuhan yang diibadahi. Ada nggak orang menjadikan bendera Tuhan? Kalau ada, musyrik jelas. Kalau ada orang menjadikan kuburan Tuhannya, musyrik jelas. Karena menyebutkan Allah. Kalau orang menjadikan gurunya itu Tuhan, orang ada santri saya cium tangan. Wah, musyrik ini karena menyembah Ghazali. Pertanyaannya, apa benar takoi? Kau nyembah Ghazali? Enggak, saya cuma ada aja hormat saja. Kan sih. Bedakan menghormat dengan menyembah. Beda. Beda. Kamu datang, orang tuamu cium tangan. Apakah itu menyembah orang tua? Tidak. Makanya ada sebagian golongan yang dikit-dikit kafir, dikit-dikit musyrik. Karena dia tidak bisa membedakan menyembah dan kalau menghormati. Menghormati kan caranya macam-macam, asal penghormatan itu tidak sampai dilarang oleh syari. Understand? Jadi lillahi, nasihat untuk Allah. Artinya apa? Memberikan hak-hak Allah dan melaksanakan kewajiban-kewajiban kita terhadap Gusti Allah layak disembah. Allah jadikan nomor satu, maka dia nomor satu. Kalau sudah azan, kita dahulukan sholat dulu, yang lain belakangan. Kalau orang Allah cenderung sudah berdoa itu berarti tidak maka karena saya hadir masih menjadikan Allah nomor dua, nomor tiga. Kalau kamu mau dinomor satukan Allah, nomor satukan Allah. Kalau kamu mau dibahagiakan oleh Allah, maka bahagiakan Allah. Artinya bahagiakan Allah, penuhi kewajiban-kewajiban kalian kepada. Yang kedua, la haula wala quwata illa billah. Ini tanamkan di hatimu. Tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan, melainkan itu semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gus, saya di rumah saya ada keris, tinggalan eyang saya. Apa saya buang aja, Gus, biar tidak musyrik? Oh jangan, kasihkan saya aja. Emang apa masalahnya keris? Apa bedanya keris sama ATM? Emang keris kamu sembah? Buat pajangan, buat apa namanya kalau budaya, supaya masih mengerti budaya leluhur. Tidak ada masalah, yang penting tidak disembah dan tidak meyakini keris itu punya kekuatan. Tidak ada kekuatan kecuali kekuatannya Gusti Allah. La haula, tidak ada daya, upaya, wala quwata, dan tidak ada kekuatan, melainkan semua itu datangnya dari Gusti Allah. Enteng. Ada orang-orang wali-walinya Allah sudah nggak takut karena dia yakin semuanya sudah atas takdir dan pengaturan Allah. Tidak ada semut yang bergerak melangkah satu kaki pun semut di malam yang gelap gulita
di atas batu yang hitam pekat kecuali atas izin Allah. Jadi tidak ada yang kebetulan. Kamu masuk hari ini, kamu berkumpul dengan saya hari ini, sudah tertulis jauh sebelum kita dilahirkan. Saya kebetulan pernah jadi santri Bumi Sholawat. Enggak ada kebetulan, itu sudah takdirnya. Itu masuk dalam qayyumiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah punya sifat namanya Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Qayyum itu yang mengatur segala urusan makhluknya. Jodohmu, rezekimu, sekolah nanti di universitas mana, itu sudah takdir. Umurmu. Terus kita mikir apa kecuali kita kan hanya dituntut berusaha. Dituntut berusaha. La haula. Yang banyak berzikir ini. Kalau kesulitan-kesulitan, saya otak saya sudah budrek ini, sudah semua ini, sudah banyak berkata la haula wala quwata illa billah, supaya kita kembali yakin bahwasanya semua yang terjadi semuanya atas izin dan kehendak Gusti Allah. La haula wala quwata illa billah. Itu nanti enteng kamu. Yang terakhir, kalau kita mau memahami tauhid supaya lebih detail dan rinci, kita tanamkan di hati kita ucapan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kita Allah dan dialah sebaik-baik pelindung. Ini luar biasa hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini wiridnya para nabi, wiridnya para rasul dan orang-orang soleh. Kamu yang banyak. Sebagian ulama membaca hasbunallah wa ni'mal wakil satu hari 450. Kalau kita 11 kali aja lah cukup. Pokoknya setiap hari. Setelah subuh 11 kali, setelah maghrib 11 kali. Kita pasrahkan segala urusan kita kepada Gusti Allah. Wallahu alam. Ada pertanyaan? My students, jawab. Wahai murid-muridku, kalau dulu guru saya itu kalau manggil murid anak-anakku sekali, seperti Rasulullah. Rasulullah kalau memanggil sahabat itu ya bunayya, karena lebih dekat. Siapakah ahli sufa yang buta? Wallahu a'lam. Apakah dia Abdullah bin Umi Maktum? Saya kira bukan. Nanti saya cari ya. Wallahu a'lam. Ahli sufa, kita cari di kitab. Rasulullah punya sahabat buta namanya Abdullah bin Umi Maktum. Abdullah bin Umi Maktum itu tukang adanya Rasulullah selain Bilal, yang sampai turun surat Abasa wa Tawalla itu gara-gara Abdullah bin Umi Maktum. Kok ongkep berek. Al-Sufa ini menurut Abu Nuaim fil Khilyah, Khilyatul Aulia, ada sekitar 100 orang. Di Sufa itu tempat yang ada di Masjid Nabawi di samping rumahnya Rasulullah. Mereka makan sebagaimana makannya Rasulullah, dikasih makan Rasulullah, santri-santrinya Rasulullah. Dan mengatakan sampai 700, tetapi yang tertulis hanya sekitar 100. Di antaranya Abu Darda, Al-Asam, Abu Bazrah,
kemudian Abu Hurairah, Abu Royhana, Abu Salma, Abu Ubaidah, Abu Useb, nanti saya ini bacanya banyak ya, nanti saya carikan ya. Siapa ahlu sufa yang buta? Apakah itu Abdullah bin Umi Maktum? Wallahu a'lam. Hudzaifah bin Yaman, Handalah, Habbab bin Arab. Coba tak cari huruf ain, huruf ain. Naam. Abdullah bin Umi Maktum al-A'ma al-Qurasyi. Karena ismuhu al-Husain, fasamahu Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah. Ya, termasuk sebagian ulama mengatakan Abdullah bin Umi Maktum itu termasuk ahlu sufa. Maka bisa juga dijawab, siapa ahlu sufa yang buta? Itu Abdullah bin Umi Maktum, tukang muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana menurut Gus tentang orang yang merasa dirinya paling benar padahal dia sudah diberitahu kalau dia salah, tapi dia tetap ngotot kalau dia memang benar? Ya sudah, orang ngotot jangan diladeni. Kalau kamu ikut ngotot podo dene, podo, ya biarkan. Yang penting kamu sudah sampaikan, kamu sudah nasihati, sudah habis. Apa benar Gus berita Halloween di Mekah? Di Saudi Arabia tepatnya ya. Bukan di Mekah. Wallahu a'lam, apakah di Mekah ada? Yang saya tahu di Riyadh. Riyadh itu ibu kota Saudi Arabia. Makanya di Saudi ini lucu. Pesta Halloween diperbolehkan tapi Maulid Nabi dilarang. Padahal podo bid'ah. Kalau mengikuti kaidah mereka. Gus, apakah kita boleh berangkat haji? Kalau haji boleh. Karena antrinya luar biasa. Kalau haji saya izinkan. Kalau haji yang urutan ala kulli hal, karena urutannya kalau di Jawa Timur bisa 69 tahun. Hampir 70 tahun. Jadi kamu daftar hari ini nanti umur 87 kayak berangkat. Kecuali kalau ayahmu punya rezeki lebih, kamu dihajikan haji plus. Itu masih mungkin 7 tahun sampai 8 tahun antrinya. Kalau mau langsung berangkat ada namanya haji furoda atau haji yang lain-lain yang seperti pakai visa-visa yang tapi resiko ya selain haji furoda. Tapi agak mahal. Paling murah ya 250 jutaan. Sedangkan haji reguler cuma 33 juta. Tapi enggak apa-apa. Kamu saya doakan duitnya banyak. Jadi kalau berdoa, ini anak-anakku, ini santri-santri Bumi Shalawat harus ikut filosofi ini. Kalau kita berdoa, jangan meminta diringankan. Tetapi minta diberikan kemampuan. Ya Allah, muka-muka hajinya jadi 5 juta. Jangan. Haji 250 juta. Oke. Ya Allah, berikan saya rezeki 80 miliar. Ya, 250 juta kecil. Jadi cara berpikirnya dibalik. Kalaupun haji itu 1 miliar, kamu punya 1 triliun, ya kecil. Ya kecil. Makanya Sayyidina Umar itu mengatakan, orang-orang pemenang, orang-orang pemberani itu tidak pernah minta diringankan beban, tapi minta dikuatkan punggungnya. Sama dengan kamu menghafal Al-Quran misalnya. Ya Allah, ringankan bebannya menghafal Al-Quran 5 ayat. Jadikan semoga pengurus-pengurus ini terketuk hatinya 1 ayat aja 1 hari. Iku mudun anak-anakku. Berdoa yang benar bagaimana?
bagi cara bermenang. Ya Allah, kalaupun satu hari 5 ayat 10 ayat gak apa-apa. Yang penting berikan saya otak yang cerdas, sekali baca langsung hafal. Itu doanya. Jadi tidak minta diringankan, tetapi kita minta diberikan kemampuan yang lebih besar. Understand? Ya. Jangan minta diskon, tapi minta kemampuan. Itu orang-orang yang bermental pemenang. Wes gak apa-apa piro ae, sing penting aku mampu, kan begitu. Kalau haji silakan saya izinkan. Karena kasihan antrinya luar. Nek umroh gak? No. Anak wong sugih-sugih umroh, banyak juga wali santri yang punya travel. Nanti kalau semuanya diizinkan, setiap minggu ada itu yang umroh. Ono 3, 4, wangel ngature. Makanya di sini peraturannya kalau mau umroh pas libur kan sudah tahu kamu sudah ada kalender pendidikan. Atau kalau mau di tengah-tengah ikut kita. Selain itu tidak kita izinkan. Bukan kok, ini harus ikut ini. Ya memang harus ikut itu karena supaya tertib. Nek gak ngono angel. Minggu ini 5 orang, minggu depan 15 orang. Enggak mau saya punya travel sendiri, saya mau berangkat sendiri. Ruwet wis. Wong wali santri itu banyak yang punya travel. Akhirnya kacau. Ada yang umroh pas ujian. Nilainya enggak baik, ngamuk-ngamuk. Ruwet. Jangan menuntut kita untuk menuruti kamu, tapi sesuaikanlah dengan peraturan yang ada. Dan itu sudah kita sosialisasikan jauh-jauh hari. Kecuali kalau haji, it's okay. Doakan saya setiap tahun bisa haji. Walaupun ya berat. Insya Allah saya mau haji yang murah-murah tapi yang beresiko. Tapi yang nggak berani kalau ngajak perempuan. Rokuhunna aisarohunna muhuron. Paling berkahnya perempuan itu paling murahnya atau paling terjangkaunya maharnya. Kenapa? Karena orang itu laki-laki kalau menikahi perempuannya tidak terlalu mempermasalahkan mahar, berarti ini saling mencintai. Bukan karena fulus. Nah, kalau kamu senang sampai wong lanang, berapa maharnya, Dek? Terserah abang. Iku nek wisen. Nah, nek wong rabi misalnya rabi orang kaya, orang kajir, ya mintanya macam-macam. Ada anak 18 tahun, 17 tahun, 16 tahun seperti kalian dirapi orang 80 tahun misalnya. Tapi maharnya kapal pesiar. Apa dan lain sebagainya. Kan dia menikahnya bukan karena cinta tapi karena harta. Makanya kalau mahar itu semakin terjangkau, tidak murahan, jangan terlalu murah juga karena perempuan juga perlu dihargai. Tapi juga jangan terlalu mahal. Terjangkau, apa? Terjangkau. Tidak apa-apa bang, terserah abang. Apakah agama itu takdir bagi manusia? Takdir, tetapi bisa dirubah. Artinya bisa dirubah kalau dia mau mencari kebenaran Islam, tidak menutup kemungkinan dapat hidayah. Jangan beralasan dengan takdir. Ada orang sudah misalnya sudah tidak beragama, ateis misalnya. Loh kamu kok ateis? Ya sudah ini takdir saya. Ada orang itu yang suka beralasan dengan takdir. Contoh, teman-temannya juara 1, juara 2 hafal Quran ini. Dia nggak dapat juara. Ketika ditanya, kamu kok nggak seperti temanmu? Takdir. Apa? Temanmu ini sudah dapat 5 juz, kamu kok juz amma aja belum hafal? Takdir, Gus. Jenengan mau melawan takdir. Nah, ini alasan ini. Kalau ada orang seperti itu, gokno sandal, tapuen cangkeme, pak, apa kok nata? Takdir. Nah, paham? Jangan beralasan dengan takdir. Takdir nggak kelihatan. Memang usaha kita yang luar biasa pada akhirnya akan tunduk pada takdir Gusti Allah. Tapi kan kita nggak tahu. Kenapa orang itu masih minum obat padahal nggak tahu dia akan hidup panjang apa hidup pendek?
Karena dia punya akal. Saya memang nggak tahu umur saya sampai berapa, tapi supaya sehat saya minum vitamin. Iku orang sing berpinter. Bukan berarti udah nggak usah minum vitamin, kalau takdirnya hidupnya panjang ya panjang, kalau enggak. Atau gini aja kalau orang ngomong alasan-alasan takdir, udah gini aja, kamu jangan tidur di kasur. Besok kamu tidur di tengah jalan. Kalau kamu nggak mati, sudah takdirnya memang kamu nggak mati. Ya, uang itu duwe otak. Makanya Al-Quran afala taqilun, afala ya'lamun, afala tatafakkarun. Dikongkon mikir, jangan lontong. Mikir. Apa gunanya otak ente? Hah? Sama, Allah memberikan kesempatan yang sama. Nggak ada orang pinter, nggak ada orang bodoh. Yang ada orang sungguh-sungguh sama orang main-main. Kalau kamu sungguh-sungguh, seperti kemarin itu, Cak Robit cerita, saya itu mau ngelatih anak-anak Aqidatul Awam pesimis. Pemana arek bumi sholawat. Nanti pasti ternyata kan tampil-tampil, ternyata ada seminggu atau berapa, hafal semua. Oh kalau gitu kita bikin gitu aja, kita suruh tampil aja, nanti suruh hafalan, cepet hafalannya ternyata. Kongkon tuku kodong merah, baju putih. Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Ternyata kok hafal. Padahal nek gak digitu kan ya sulit hafal. Kenapa? Karena kamu ada keinginan untuk hafal. Apa Allah kasih? Hafal. Itu contoh yang simpel. Dulu kita ngapal-ngapal akidah, lalu hafal-hafal. Sekali mau tampil, hafal. Berarti masalahnya bukan di otak kita, bukan di kekuatan hafalan kita, bukan. Masalahnya di kesungguhan kita. Itu aja. Itu aja kamu pikir. Wallahu a'lam. Pemane nek penampilannya nak jopo. Oh gendero. Tapi termasuk takdirnya Allah, 200 anak perempuan yang setiap hari latihan Aqidatul Awam. Kalau sing oleh umroh sing nabo cidon. Ya kan? Saya tanya, lali aku sapa jenengan sing gede. Jawab? Din, kamu kok oleh umroh? Saya nggak tahu, Gus. Saya nabo cidor aja dapat. Berarti hatimu bersih. Dua katanya, satir sama siapa gitu. Itu loh yang anak yang di TikTok itu. Ya patir itu yang gede. Parokain apa tuh. Kan gak terlalu disuting Ciptor ini. Yang gomit disuting gini. Yang itu kan pojok-pojok sana. Tapi Allah kasihan sana ada ini, tak kayak umroh, gitu. Allahu. Ada lagi pertanyaan? Ya, lillahi nanti li kitabihi wa li rasulihi insyaallah minggu depan. Saya doakan bisa ngajar lah walaupun telat-telat apa. Kalau Brady kok. Apa kalau terus? Ada telu kalau. Angkat kursi aja joget-joget. Ya khair, ada pertanyaan? Mana anak laki-laki? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ad-dinun nasiha. Qulna liman qal lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Wali kitabihi apa wali kutubihi ya? Kita lihat redaksi hadisnya. Kalau di situ wali kutubi berarti wali rusulihi.
Enggak, sudah betul, cuma ini kurang alif lam. Ad-dinun nasiha. Sudah betul. Qulna liman, sahabatnya Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari. Rawahu Muslim ya. Hadis riwayat Muslim. Saya nggak mau ngajarin kamu kecuali hadis sahih, supaya nggak diprotes Wahabi. Ya, makanya kita bahas yang sahih-sahih, Bukhari, Muslim, nggak pakai hadis aneh-aneh. Yang sahih. Yang sahih aja nggak ngabisin. Kalau mau dalil maulid, kita cari dalil hadis-hadis sahih. Nggak usah dalil hadis-hadis maudhu atau mungkin dhaif. Jadi yang sahih banyak. Wallahu a'lam. Mauren, di soal kamu keturunan Perancis. Hah? Cina. Cina mana? Ulama-ulama Jawa seperti Gus Dur asal keturunan Cina. Gus Dur itu katanya masih keturunan Syekh Abdul Qadir Tamkinhan. Tapi keturunan Arab juga. Multiras, apa? Multiras. Jawa ada, keturunan Brawijaya ada, Gila ada keturunan Rasulullahnya juga, ada keturunan Cinanya. Orang itu kalau rasnya semakin banyak, semakin pintar biasanya. Semakin pintar. Ada yang keturunan Yahudi di sini. Bani Israel cerdas-cerdas. So, Shop apa lagu Yahudi? Ada penyanyi Yahudi. Allahu a'lam. Ada yang keturunan Eropa. Siapa? Heo. India ada nggak? Itu bukan India, Pakistan. Salma kembarannya siapa? Salwa, Manna was Salwa. Salwa itu apa artinya salwa? Salwa itu burung puyuh yang dibakar. Orang Bani Israel pernah tersesat di padang pasir namanya Tihuna fil ardh itu 40 tahun. Tapi makanya dikirim sama Allah manna wasal. Manna itu madu yang warnanya putih. Salwa burung koreng. Ada yang mengatakan burung puyuh. Itu makanan paling lezat. Kecuali itu salwa kalau pakai gini ya. Ada juga salwa yang artinya suka, gembira. Kalau pakai tak yang marbuto. Kalau manna wasalwa yang pakai gini itu kan banyak disebutin di cerita-cerita Bani Israel, manna wasalwa. Itu makanan mereka ketika mereka tersesat di padang pasir Tih.
rusakno arek-arek angkat-angkat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, supaya nikmatnya ditambah oleh Allah. Banyak baca itu. Ayo takok. Cerita apa? Bepergian kemana? Cerita Betawi yang untuk saya enggak. Saya dihukum sama apa yang enggak boleh bepergian. Hah? Kenapa dihukum? Ya karena kita melanggar peraturan. Wallahu a'lam. Ya, kita kan sering jalan-jalan. Insyaallah kita jalan-jalan ke Pontianak habis insyaallah. Healing. Apa? Mancing, cari durian yang durian hijau itu. Apa? Nggak ada liburan kalian Januari kan? Sebulan kayaknya. Nggak tahu saya. Wallahu a'lam. Padahal kamu loh ada yang pulang kemarin 2 minggu pulang sakit, ada yang pulang ya sakit tapi ke mall sama aja. Nggak apa-apa, 2 tahun lagi kan sudah jadi mahasiswi. Nabi Muhammad SAW itu orang yang optimis. Sering ini saya terangkan kepada kamu supaya kamu masukkan ke hati kalian. Optimis artinya progres itu selalu ada perkembangan. Ada perkembangan. Hari ini saya harus lebih baik dari kemarin. Besok harus lebih baik dari hari ini, progres terus. Dan ini doa sebetulnya supaya kamu menjadi santri-santri yang progres terus. Progres imannya, progres kemampuannya, fulusnya juga progres. Semua progres. Kemampuannya, literasinya progres. Ada progres, maksudnya ada nilai lebih. Ada perkembangan. Dan secaranya dulu itu Bumi Sholawat aja nggak ada progresifnya. Dulu kita masih di Tulangan sejak tahun 80 atau 78 kira-kira begitu, saya belum lahir. Ada musola kecil di sana, kemudian apa itu mungkin ada santrinya yang nggak banyak 30 sampai 40. Nggak ada sekolahnya, anak ngajinya ngaji tirakat. Kemudian kalau pengajiannya dari dulu besar. Pengajian Senin itu masih ramean dulu mungkin ya, karena orang dulu jamaahnya apa itu banyak dari selatan, dari Porong, dari Kerembung. Ini sekarang kalau ke sini jauh. Ala kulli hal apa mana ono TV 9, apa mana ono progresif TV. Jadinya kan orang banyak yang akhirnya males lihatnya di TV. Zaman dulu kan nggak ada orang yang ngaji. Tapi kan nilainya beda. Ringkas cerita pindah ke sini karena lahannya lebih besar, dan kalau kita di sana tidak bisa berkembang karena sudah kampung. Kampung kan ruwet, masuk ada omai tonggo di bongkar ruwet. Maka kita istikharah. Ini cerita ringkasnya. Istikharah waktu itu saya masih sekolah di luar negeri, Pak Saikhul baru pulang. Apa itu telepon? Wis kondang mulia. Padahal waktu itu saya mau S2. Karena saya kira ilmunya orang S1 itu ya pasti nanggung lah ya. Sekarang kalau kamu sekolah nanti, kalau kamu niat sekolah, kalau nggak terburu-buru menikah harus S3, kamu harus doktor semua ini. Jangan kon kesusu, wis gak kuat kepin rapio. Nggak apa-apa. Cari suami yang ganteng, yang baik, yang tajir kalau bisa. Supaya kamu tidak melas. Supaya apa? Melas. Kalaupun tidak tajir, berpotensi untuk tajir. Ini kata-kata saya, catat ya. Jangan cari suami wis gak tajir dan tidak berpotensi. Waduh bahaya. Kamu bisa menderita selamanya.
di dunia. Ya kalau di akhirat urusan lain lah nanti itu ya. Nek misalnya kamu nggak bisa cari jodoh yang gak sugih, oke gak apa-apa. Tapi dia berpotensi untuk sugih. Anaknya pintar, anaknya rajin, relasinya bagus, kerja keras, bertanggung jawab. Wah ini berpotensi. Jangan cari, lebih baik kamu cari orang yang berpotensi daripada orang yang tajir tapi berpotensi miskin. Sugih, tapi gak iso apa-apa. Mbok bapaknya mati, warisan dijual, habis lah kamu. Ada orang itu yang ketika menikah atau menikah dengan suaminya tidak punya apa-apa, tapi suaminya bekerja keras, akhirnya sukses bersama. Itu yang paling bagus. Sukses bersama. Understand? Cari orang yang berpotensi. Jangan ditolak gandeng itu. Ono wong cita-cita pokoke rapi ambek wong Korea. Ya akhi. Apakah orang Korea ini paham hukumnya istinja? Atau mereka hanya pakai, ya mungkin pakai, mohon maaf ya, misalnya pakai tisu. Ini orang cari orang Jawa kan kepet. Wow, ini anak-anak santri-santri idolan orang lain, K-pop, pesta Halloween, pesta opo. Itu bukan budaya kita. Gus, gimana kalau kita tahun depan ngadakan pesta Halloween di progresif? Marono. Nah, kita jangan sampai kehilangan identitas. Kita harus punya identitas. Apa identitas kita? Santri. Santri. Boleh lah dablek-dablek titik-titik tapi tetap santri. Ringkas cerita tahun 2010 saya pulang. Waktu itu saya mau haji. Mau nunggu haji. Saya mau nunggu haji di Yaman sama apa pulang kamu? Saya tidak ada yang bantu sini. Pulang. Sudah saya pulang. Kalau nggak salah saya pulang bulan Agustus 2010. Kemudian apa bilang, ini ada tanah dulu, tanahnya nggak besar dulu, hanya 1 hektar. Ini saya cerita ringkas supaya kamu tahu. Dulu tanah itu nggak besar. Dari pos satpam depan itu ATM BNI sampai kira-kira lapangan itu separuhnya. Lapangan itu separuh. Cuma 1,3 hektar. Dan itu dulu belinya sangat murah, 40.000 per meter. 1 hektar berarti kan sekitar 400 juta. Sekarang berapa sekarang? Sudah 2,5 juta. 1 meter di daerah sekitar sini. Dulu 40.000. Ceritanya orang yang punya tanah, ini jangan off the record ini. Konsultan tak kasih. Sakno Ramzi, orang paling ganteng di sini. Kamu kalau mau cari yang berpotensi ya kayak Ramzi ini, berpotensi. Baik ini orangnya. Saya yakin orang-orang kayak Ramzi ini kalau sudah menikah, dia tidak akan tolak-tolak. Dia setia, bertanggung jawab, dan Mangkane Ramzi ambek Zidnal Fala apa sopo? Zidnal Fala itu yang mana? Setiap hari kalau saya mau ngaji mesti dia tanya, Gus apakah nggak mau syuting? Ternyata ada batunya di sini. Ya gak apa-apa ya namanya anak muda ya. Ya, ngono-ngono. Ya. Katanya kamu mau diceritain. Nah, 2010 saya mau haji. Nah, kalau haji itu kan kalau mahasiswa, apalagi dulu itu mantan ketua PPI, istilahnya ketua mahasiswa itu dapat fasilitas, dapat temus tenaga musiman untuk haji gratis dan dapat bayaran. Lumayan lah, jualannya dulu $4.000. Ya duit gini ya sekitar dulu 40 juta sampai 60 juta. Saya nunggu itu kan saya sudah berjuang untuk itu mati-matian. Ternyata Abah bilang pulang kamu. Ya sudah kita pulang. Beli itu ceritanya dulu orang itu sudah dikafling tanya tapi tidak laku karena ini dulu serem tempat sini depan itu. Dulu rumah saya itu pohon-pohon besar dan
barongan. Apa barongan bahasa Indonesia? Paham ya orang Jawa? Bambu-bambu yang banyak itu. Jadi dulu terus di depan sana itu ada tempatnya orang mabuk-mabuk itu biliar. Nah, satpam situ biliar. Yang nunggu ya Bu Amin. Makanya Bu Amin itu saya angkat jadi satpam. Dulu penunggu biliar di situ. Biliar kampung itu loh. Terus bola biliar itu masa gak ngerti biliar ente. Akhirnya saya uruk. Dan itu sekitar 400 juta sekian itu semuanya uangnya Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Yang dikumpulkan apa sejak tahun 86. Kalau disangoni Abuya, gurunya apa itu Sayyid Maliki, tidak pernah dijajanin, dikumpulin. Kadang-kadang anak-anaknya dikumpulin sampai berapa tahun itu? Dari 86 sampai 2010. 86 hampir 30 tahunan. Dikumpulin. Setelah terkumpul itu dibuat beli tanah yang pertama. Tanah dari Satpam kemudian Abah itu punya uang cuma 2 miliar waktu itu saya ingat. Cuma 2 miliar. Kemudian ditransfer ke rekening saya. Ini tak cerita nih kamu, katanya mau diceritain. Kok 2 miliar ternyata buat nguruk sama bangun pagernya saja habis uang itu. Nguruknya itu hampir 1 miliar. Karena dulu agak tinggi. Jadi dulu sawah kan begitu. Diuruk. Terus saya bangun uang pertama saya bangun saluran air sama pagar. Sama sekolah itu berapa. Itu Khofifah dulu yang pertama nyumbang. Nah, saya masih ingat termasuk orang yang paling berjasa itu Pak Nuh sama gubernur kita sekarang Bu Khofifah. Yang pertama kelas SMP bagian bawah itu kita sudah kehabisan uang, nggak bisa bangun. Datang Bu Khofifah, saya carikan Gus, siap saya datang ke Jakarta. Dapat 1,6 atau berapa. Langsung bisa bernafas saya. Barokahnya Bu Khofifah. Waktu itu belum jadi gubernur, belum jadi menteri, waktu itu hanya ketua muslimat. Tahun segitu. Pernah jadi menteri sebelumnya zamannya Gus Dur kan. Tapi waktu itu dia bukan siapa-siapa. Hanya ketua muslimat. Tapi dia yang membantu kita. Hanya Abah itu selalu bilang, Mat, abahmu gak duit-duit tapi koncoy akeh. Koncoy akeh. Termasuk yang nyumbang itu Pak Lanyala Mataliti. Muhammad Nuh yang sekarang yang mantan Menteri Pendidikan. Waktu itu Pak Nuh Menteri Pendidikan ya, atau Menteri Menko Info saya lupa. Dia pernah jadi Menteri Pendidikan, pernah jadi Menko Info zamannya SBY. Santri pertama saya buka ya, yang santri di sana masih ada. Waktu itu yang apa masih belum pindah. Apa masih di Tulangan di rumah saya yang lama. Yang dipindah di sini saya. Hanya 4 orang, saya, istri saya, sama Lung sopirnya apa itu, sama Arsi. Dulu ada namanya Soleh, 5 orang lah sama Arsi. Butawi masih kuliah di Surabaya, PP. Sama Bu Manjil, adik saya nomor 5 itu. Murid 42, perempuannya cuma 13 apa 12. Golongannya Intan, Aziza, sopo jenengan anak Mutawakil itu. 12 itu. Yang laki-laki 28 atau 30. Itu pun saya, apa itu ngotot. Pak, niki kelasnya belum jadi. Masa nerima murid? Wis terima enggak apa-apa. Kamu mulai sekarang, apa mulai besok sama aja, sama sulitnya. Jadi kenapa harus ditunda? Tahun depan. Sekarang sulit. Tahun depan sulit. Dan apa bilang kamu hanya sulit 1-2 tahun. Setelah itu gampang. Karena kamu banyak berzikir, banyak waktu itu ya kita wiritan terus. Kalau malam-malam itu baca ayat yang ceritanya Nabiullah Uzair itu saya ijazahkan kepada kamu kalau kamu mau membuat lembaga pendidikan atau toko atau apa supaya rame, baca ayat itu.
au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu mi'ata amin thumma qala kam labis qala labistu yauman naum qala bal labista mi'ata amin fandur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna wandur ila khimarika walinaj'alaka ayatan linnas wandur ila al-idhami kaifanun sizuha ana qira'a kaifanun shiruha qira'a sab'a dua-duanya kaifanun sizuha kaifanun sizuha summa naksuha lahma itu sampai akhir ayat itu dulu kita baca satu hari minimal 1000 kali. Sepi dulu kalau habis sisa itu ada anak kecil-kecil yang di depan rumah saya itu ada anak kecil yang ngesot-ngesot itu banyak dulu. Dulu dan di situ hanya ada rumah saya, belum ada rumahnya apa? Hanya rumah saya, masjid belum ada. Masjid itu tahun 2013. Sudah ada ya, tapi baru. Pokoknya masjid itu baru bangun. Belum ada. Belum ada. Jadi pertama itu belum ada masjid. Anak-anak itu masih sholat di sekolah. Anak-anak masih di sekolah. Tapi saya luar biasa ya. Yang anak-anak pertama ini orang yang memang ikhlas-ikhlas. Walaupun nggak terlalu pinter-pinter, tapi ikhlas-ikhlasan ya. Dan mereka itu kalau nggak ada mereka nggak ada kita. Makanya senior itu harus kita hormati. Kenapa? Karena walaupun kita lebih baik dari senior, tetaplah kita masih di bawah mereka. Al-fadlu lil mubtadi walau ahsana minal mubtadi. Keutamaan itu bagi para pendahulu, walaupun penerus itu menjadi lebih baik dari para pendahulu. Karena kalau tidak ada pendahulu, tidak ada kita. Understand? Habis itu 2 tahun, 3 tahun sudah tidak ada masalah. Jadi pelajarannya anak-anakku, ketika kita memulai sesuatu, satu jangan ditunda-tunda. Gak masuk akal kalau saya setelah 2 miliar itu ditransfer ke rekening saya habis, bingung saya. Nah ini apa ini bangun sekolahan besar segini, 36 kelas. Waktu itu uang itu cukup untuk 5 kelas atau 6 kelas saja. Kita bangun 36 kelas. Asrama bangun 24 kamar. Waktu itu kita hitung paling kita mampu hanya 1 tingkat, 4 kamar, 8 kamar. Tapi kemudian Allah mudahkan. Makanya sampai sekarang kita tidak pernah meminta sumbangan secara tertulis. Walaupun kepada wali santri. Tidak pernah kita, yes uang gedung itu kan infak wajib. Tapi tidak ada seperti pakai sumbangan kepada yayasan, tidak ada. Ada orang-orang muhsinin, ada orang wali-wali santri yang baik menyumbang, tapi kita nggak pernah minta. Kalau kita orang Jawa, ahlan wa sahlan. Ada orang wali santri itu yang baik, misalnya saya yang ngecor Gus, ahlan wa sahlan. Tapi kita nggak pernah minta. Itu satu, jangan ditunda-tunda kalau punya niatan yang bagus. Nomor 2, jangan ukur kemampuan dengan kemampuan kita, tapi ukur kemampuan dengan kemampuannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ukur dengan kemampuan kita pasti akan pesimis. Akan apa? Pesimis. Waduh gak iso aku bodoh. Aku miskin. Aku ini. Enggak bisa kalau begitu. Masjid itu yang ngeduk pondasinya saya sama Muktor. Sekarang jadi bupati. Ayo Tor tegeduk. Ya banyak cerita-cerita. Kalau yang aneh-aneh, yang gorib-gorib kapan-kapan aja saya ceritakan. Maksudnya yang di luar nalar. Saya cerita yang kasat-kasat aja. Ya hantu, ya jin, ya macam-macam, ya apa, ya orang yang nggak suka, orang yang sihir apa. Wa ala alihi washabihi. Itu insyaallah kapan-kapan aja. Sekarang nggak ada waktunya. Sinetron supaya menarik harus ada to be continued. Apa?
Kalau bersambung itu apa? To be continue. To be continue. Dari cerita saya tadi, apa yang kamu tanyakan? Hah? Tapi sholawat itu penting. Apa? Apa? Enggak, saya jarak tinggi sama dengan abah saya. Cuma saya kalau marah selesai. Jarak tinggi ngamuk, tapi habis itu selesai. Kalau saya ngamuk sama istri saya, dan itu hobi saya. Tapi istri saya harus paham. Istri saya itu kalau saya marahin tidak pernah menjawab satu kata. Sehingga sampai saya capek marah. Putus asa. Kepeduk Halimah. Meneng. Akhirnya sing lanang bingung. Ya kan makanya itu kamu tiru nanti. Kalau kamu kebetulan takdirnya Allah ketemu suami yang baik tapi ya namanya orang kan plus minus. Suka marah. Kamu jangan ikut marah. Rungono ae, kok pegel-pegel dewe. Makanya saya mewangkel sampai bojoku nek saya marahin dia enggak balas. Waduh ngomong, apa alasanmu? Ya enggak marah. Ya kita bingung kan kalau lawan orang yang sudah istilahnya wis sampean ngamuk monggo wis. Silakan wis. Bagi Arya Muhammad dipersilakan untuk marah. Koyo-koyo ngono. Jadi kita bingung juga. Tapi kalau seandainya saya marah, terus istri saya marah, bisa panjang. Bisa panjang orang kan macam-macam. Godaan di luar ini. Itu ilmu. Ada juga yang sebaliknya, teman saya itu anak-anaknya rodok dablek. Dia kawin lagi. Bojone kereng, karena kereng. Makanya kalau kamu kereng hati-hati, bisa-bisa suamimu malah lari. Tapi dia punya jurus, kalau dimarahin istrinya enggak pernah balas. Istrinya ngamuk, wah apa mana? Saya mau pulang, mana? Ngamuk, udah bunda ngamuk, wis tak rungono. Capek juga. Jangan diladeni. Kalau ada orang marah, jangan diladeni. Murabiyamu kalau marah, silakan marah. Kita akan setia mendengarkan. Kok bengong ya? Kok bengong? Nah, kalau marah, kamu terpancing, ikut marah, panjang. Kalau sudah begitu, jangan cari benar atau salah. Kita cari apa yang terbaik untuk saya dan untuk dia, kan begitu. Kadang-kadang uang itu mikirin, saya tidak salah, kamu yang salah. Dawa, panjang. Karena orang pasti punya ego masing-masing. Karena orang pasti punya ego masing-masing. Wallahu a'lam. Jadi jangan menunda-nunda. Nanti kalau kamu waktunya sekolah. Kalau bisa kamu sekolah jangan S1 saja. Nasihat saya ya. Kalau kamu berniat menjadi akademisi, mau jadi dosen, mau orang pintar, ojo sekolah S1 nanggung. Kecuali kalau kamu kepingin jadi pengusaha, ya sudah nggak apa-apa. Alhamdulillah ada alumni-alumni yang sudah mulai merintis usaha dan saya lihat prospeknya bagus. Karena mereka mau bergerak. Nanti kita bantu. Yang paling penting kita bantu doa. Perasaanmu biyen niku moro enak ya ndak soro. Enggak ada. Orang itu kan enggak mau melihat proses. Ngerti ini, wah Gosaria melaku-melaku. Budawi melaku-melaku na Eropa, taunya itu. Enggak tahu kamu ada masalah yang orang itu kan semua orang pasti punya masalah. Jangan lari dari masalah, kita hadapi, kita minta sama Allah supaya dikuatkan untuk menghadapi masalah.
Kamu SMA kan seneng-senengnya arek, belum ada masalah. Apa sih masalahmu? Paling jomblo. Apa masalahmu? Paling telat kiriman, abahe rodok medit, kirimannya sedikit. Apa masalahmu apa? Suwe enak mondok nak gini. Ada anak yang keluar. Dikira kita di sini suka menyiksa orang. Sudah saya nggak mau mondok di musola, saya mau pindah ping telu sama aja. Lebih parah. Di sini sudah kalau kamu bandingkan pondok ya, saya nggak ngecap. Kalau kamu bandingkan dengan rumah iya. Rumah enak terus. Ini pondok. Saya 11 bersaudara, 10 saudara, semuanya mondok yang berbeda-beda. Jadi kita tahulah perbandingan pondok. Saya Pak Saiful, Pak Fuad, Kawi, Manjil, semuanya pondoknya berbeda. Aneh juga dulu kita itu. Pokoknya kalau ada kakaknya situ, adanya nggak mau. Nggak, saya coba yang lain. Tapi sekarang jadi kasar. Oh itu yang baik begini, oh, itu nggak usah. Memang semua ada kelemahan. Karena orang sih nggak masuk akal. 2 SMA, boyong. Alasannya apa? Alasannya disuruh bebeknya boyong. Suruh nunggui BBE. Emang. Kamu anak apa masalah? Paling masalah kan masalah cinta. Apa masalah? Kamu mikir tak apa ekonomi? Paling yang mikir misalnya ibumu apa mau sambatan toko ni sepi nak. Itu kan akhirnya Allahumma ya Allah muka-muka toko bapak rame. Harapannya bapak rame. Apa masalah? Tidak ada masalah. Hanya kekhawatiran akan masa depan itu aja biasanya masalahnya anak SMA. Kamu belum punya anak. Kebanyakan dari kalian jomblo. Paling seneng Ramzi si Ciluru. Apa masalah? Kamu kalau saya tanya, apa sih masalah pondok? Capek, semua orang capek. Wong tuamu nang jopo kerja capek. Guru ngajar capek, tukang kuli capek. Presiden lo capek. Apa masalahnya mana? Hah? OP kenapa? Dulu ada OP yang ganteng. Yang membuat anak-anak ada banyak yang suka anak perempuan. Khayalannya seperti di FTV. Cintaku kepada Pak Bobi. Ya, kita tidak bisa menolak datangnya cinta. Cuma kan kita bisa memilih sebetulnya. Kamu punya pilihan. Ya tidak pernah. Kalau kamu pikirin saya apa masalahmu? Paling kan kon kepingin nanti berpikirnya ya apa saya dapat universitas favorit. Nanti jodoh saya gimana? Tidak terlalu banyak sebetulnya masalah. Gak mikir ya anak. Gak mikir apa. Paling ono konco sing usil yaitu tadi. Ada teman yang selalu merasa benar. Ya udah biarin aja. Dia bukan Tuhan kok. Memang kamu dikasih makan sama temanmu yang merasa benar terus. Sudah biarin, cari teman yang lain. Tapi dia suka gangguin saya, terus sekali-kali tonjok mukanya. Kalau kamu dibully, terus kamu mengikuti terus dibully, terus diambil mimu. Sekali-kali ono sewur tutun, tak, baru ono sih. Ya saya baru mlebu polisi. Kenapa kamu bisa dibully? Karena kamu tidak speak up, apa? Speak up apa speak up? Kalau kamu ngomong, kamu bikin ribut, enggak nanti saya dikira cepu. Suka ngelapor-ngelaporin nggak apa-apa, yang penting masalah selesai. Ini Gus ada teman di kamar saya dari kelas 1 SMP selalu menzalimi saya. Siapa namanya? Udah jadi. Ya sudah, berarti kan kamu mau disiksa terus.
Jadi mahar nggak boleh dari bacaan Quran. Kalau ongkos mengajar Al-Quran boleh. Misalnya ada guru TPQ ngelamar kamu, saya jadikan mahar mengajar Al-Quran selama 1 bulan, nah itu boleh. Ujroh. Allahu a'lam. Apa baito? Apa masalah baito? Kalau dipikir-pikir. Apa? Itu kamu anggap masalah. Capek. Yang kamu. Kalau di pondok-pondok Jawa itu ada yang menyediakan jasa untuk menempel kitab. Joki. Nggak tahu di sini nanti lama-lama juga ada ya. Wis gak apa-apa wis. Bakso siji yo. Salaman. Yang seperti itu ya kalau dianggap masalah ya masalah. Tapi ya jalanin aja. Apa faedah? Apa takut oleh yang di belakang-belakang itu? Syarifah nggak tanya? Itu belakangnya, itu pengikutnya Syarifah yang kacamataan ini katanya. Siapa? Iya. Itu kayaknya saya lihat-lihat calon orang tajir itu belakang. Wow, agak cerakan itu saja. Siapa jenenge po? Siapa? Airsa. Mene-mene konglomerat. Kalau kamu mau ngutang sama dia. Kenapa menikah itu penting? Iya kan? Ya ada orang. Kenapa menikah itu penting? Karena satu, walaupun berbeda-beda ya, satu, hanya dengan cara menikah kita bisa memenuhi kebutuhan biologis. Wong lanang, wong wedok itu punya namanya kebutuhan biologis. Kecuali kalau yang tanya ini sudah mati syahwatnya. Sudah, saya nggak mau menikah sama orang, saya mau menikah sama pohon. Satu. Yang nomor dua, menikah penting. Kenapa menikah penting? Untuk menjaga keberlangsungan ras manusia. Makanya LGBT itu berbahaya. Kenapa? Karena dia bisa memusnahkan manusia. Dan sekarang sudah banyak negara-negara yang resesi bayi. Jepang itu sudah resesi bayi. Cina sudah resesi bayi. Artinya angka kematian lebih banyak daripada angka kelahiran. Dan usia produktif lebih sedikit daripada usia pensiun. Di Jepang orang yang pensiun itu lebih banyak daripada yang kerja. Itu membebani negara juga. Apa yang saya lakukan? Saya kangen ibu, terus pengen sama ibu sampai nangis terus. Tapi tolong jangan dibaca Gusti Bapak. Ya bukan salah saya. Kenapa tolong jangan dibaca, ditaruh di bawah, ini kan di atas. Jawabannya ibumu disuruh nyambangi kamu terus kamu nangis. Puas-puasin. Tidak bisa kok saya kepin pulang. Ya. Ini pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Ini berhubungan dengan perasaan. Saya nggak tahu ada masalah apa di situ. Apa kasihan sama ibunya? Atau ada masalah di rumah tangga ibunya sama bapaknya? Apa
Yang paling sulit kalau tidak ada jawabannya. Ketika ditanya, kenapa kamu nangis? Karena kangen. Kenapa kamu kangen? Karena tidak bertemu. Lah kamu sudah 5 tahun di sini. Kok baru sekarang kangen? Biasanya ya, saya tidak. Biasanya mungkin kamu tertekan. Kalau memang bertanya ini betul. Mungkin kamu tertekan dengan beban-beban dunia, dengan beban-beban sekolah. Akhirnya perempuan itu kan begitu. Dia kalau tertekan, dia sulit untuk keluar. Akhirnya tertekan, pokoknya bisa lagi. Tertekan dia. Sama, saya dulu pernah juga kejadian. Ini tapi bukan begitu ya. Saya itu dulu waktu tahun 97-98, saya masih ingat. Pernah naik ke bukit. Di samping di depan pondok saya itu jarak sekitar 2 kilo ada bukit. Jumat saya bertiga naik ke bukit. Bukit ini agak jauh ya. Terus di antara bukit dengan pesantren itu kan ada jalan. Sebelum jalan itu ada pohon jagung yang sangat rindang. Jagungnya tinggi-tinggi jadi nggak kelihatan. Akhirnya ringkas cerita, saya bertiga itu karena waktu itu nggak punya uang, terpaksa kita nggak jalan-jalan ke Bangil, nggak bisa kita jalan-jalan ke bukit aja. Beli nasi bungkus, beli es teh, naik ke bukit. Karena dulu boleh keluar, Jumat jam 7 sampai jam setengah 11 itu boleh keluar. Apa yang terjadi? 2 teman saya, yang satu namanya Haris Balikpapan, yang satu namanya Wahab Bangil. Dia ngomong, aku tak ngising dulu, kamu tunggu di sini ya. Ngising itu bahasa Indonesia apa sih? Buang air besar, ya BAB. Jaraknya nggak jauh sebetulnya. Jadi ini ada, bukit itu ada seperti galian habis buat nguruk gitu. Jadi seperti kolam, yang dalam mungkin 4 meter, 5 meter. Saya nunggu di situ, Jumat siang ini. Saya nunggu di kolam itu. Kemudian 2 teman saya ini agak jauh, dia beol di saluran air di sebelahnya jagung-jagung. Kemudian ada yang aneh itu. Waktu itu sekitar jam 11, kita telat waktu itu, telat balik pondok. Ditakzir kan habis itu. Ada yang aneh itu apa? Sandal saya kan di sampingnya belumbang itu, kolam itu. Sandal saya ini tertiup angin. Di dalam air tertiup angin. Dan mungkin orang-orang yang mati tenggelam itu mungkin kronologinya seperti itu ya. Terus seperti ada suara. Jekuro, jupuan sandalmu. Saya tidak bisa renang waktu itu. Kalau saya ambil sandal saya mati, saya tenggelam. Tidak ada orang, teman saya di sana. Takut. Terus angin ini tambah keras. Turun burung itu warnanya biru. Dan banyak burungnya itu. Saya kok iki koyoke ana sing ngongkon aku njekur. Tapi waktu saya mau biarpun sandal saya hilang, pokoknya aku gak gelem, aku senagire tok wis. Takut sekali. Padahal siang itu, tapi kan nggak ada orang. Ini di tengah-tengah sawah di atas bukit begitu, bukit kapur. Nah, ternyata saking takutnya saya itu muncullah ibu saya. Saya lihat ibu saya. Itu mungkin itu bisa dikiaskan dari yang tolong tidak dibaca Gus itu tadi. Saya mohon maaf ya, saya nggak tahu soalnya ditaruh di bawah tulisannya tolong tidak dibaca. Tapi ala kulli hal itu jangan jauh. Saking takutnya itu. Makanya ada orang sebelum mati itu lihat ibunya ada. Dilungkas mati wis. Karena orang itu kalau kita sedih takut yang datang kepada kita itu orang yang mencintai kita. Kalau kita senang yang muncul di mimpi kita orang yang kita cintai. Balik ya. Kalau kita sedih yang muncul dalam mimpi kita orang yang mencintai kita. Kamu tertekan, kamu apa, mesti yang terbayang ibumu. Karena dia orang yang paling mencintai kamu. Kemudian, saya kan wis pokoke bapak sandal ilang, pokoknya timbangannya aku mati, aku nak kene wis.
tanpa banter angin. Sampai saya lihat ibu saya itu. Ibu saya itu datang. Ya apa karena halusinasi atau apa. Saking takutnya. Ibu saya itu datang. Dan dia menenangkan saya. Tidak ngomong, hanya senyum. Kemudian saya tenang sudah. Oh, kok ono ibu, bayangan saya, kok ono ibu nak gini. Saya tenang. Enggak lama baru muncul teman saya. Woi, teriak-teriak dua orang ini. Woi, tokon dia. Wah, aku ngising nak kono. Sebenarnya dekat, tapi saya heran kenapa saya tidak lihat. Dia itu bisa lihat saya. Ya 50 sampai 70 meter. Oh, berarti orang-orang yang lompat dari gedung yang tinggi atau orang yang apa namanya nggak bisa renang terus. Mungkin ada bisikan-bisikan gitu kan. Seperti orang yang tertabrak kereta itu. Kan dia nggak dengar suaranya kereta. Pernah dengar nggak cerita itu? Jadi orang berjalan, kereta, dia nggak dengar. Akhirnya ketabrak, das. Nyopir, gak konsep, das kan gitu. Sama, nggak dengar di terus gak kerungu. Karena dia sudah tidak di situ. Jiwanya sudah tidak di situ. Ini yang saya tekankan anak-anakku. Kalau kamu bersedih silakan bersedih, tapi ojo terus-terus no. Karena itu juga bukan solusi. Misalnya saya mau pulang Gus, izin nangis ke ibu saya. Tak izini. Izin nangis 3 hari 3 malam bersama ibunya. Rangkulan ibumu nangis kok. Pertanyaan saya, apakah itu akan menyelesaikan masalah? Menurut saya itu hanya kamu merasa tertekan. Saya tidak tahu tertekannya itu karena pelajaran, karena cinta ditolak, karena cinta bertepuk sebelah tangan, karena apalah macam-macam, karena teman yang membuli kamu macam-macam kan masalahnya bisa jadi. Tapi itu kamu atasi. Karena kamu hidup nanti juga akan mengalami masalah-masalah yang banyak sekali. Wallahu. Saya tahu ini tulisan siapa. Ini, mau lihat tulisannya. Jangan kepo ngurusin. Jadi kita simpen naik. Semoga karena saya simpan dia tidak tertekan dan tidak akan itu. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta